implementasi sila ketuhanan dalam moderasi beragama di Kober Cerdas Ceria. Penelitian ini saya susun untuk mata kuliah Pancasila. Penelitian ini menjadi refleksi penting bagaimana nilai-nilai ketuhanan bisa diimplementasikan sejak usia dini. Bukan sekedar simbol, tetapi menjadi bagian dari pembiasaan, karakter, dan pembelajaran bermakna. Belakang penelitian ini dari keprihatinan bahwa penanaman nilai Pancasila khususnya sila pertama seringkali hanya dilakukan secara simbolik. Misalnya, dengan memasang lambang Garuda, menyanyikan lagu nasional, atau mengucapkan Pancasila dalam upacara. Namun, belum tentu anak memahami makna secara utuh. Padahal, masa usia dini adalah masa dalam pembentukan nilai-nilai dasar kehidupan, termasuk nilai spiritual dan toleransi. Sebagaimana dikatakan Munir 2020, pendidikan karakter harus dimulai sejak anak usia dini, karena inilah masa pembentukan pondasi moral. Sementara menurut Suyandi 2020 menekankan bahwa penanaman nilai ketuhanan harus dilakukan melalui pembiasaan dan lingkungan yang inklusif. Oleh karena itu, saya tertarik mengaji bagaimana guru di PAUD, khususnya di Kober Cerdas Ceria, menerapkan nilai-nilai tersebut secara konkret dalam kegiatan belajar. Studi literatur, saya mengidentifikasikan beberapa hal. Yang pertama, kegiatan religius di PAUD seperti doa atau menyanyikan lagu religi seperti dilakukan. Namun masih kurang dalam membangun pemaknaan nilai ketuhanan. Yang kedua, di lingkungan PAUD yang homogen seperti Kober Cerdas Ceria, mengenalkan terhadap perbedaan dan keberagaman masih menjadi tantangan. Yang ketiga, nilai moderasi beragama belum banyak dikembangkan secara eksplisit, padahal penting untuk membangun karakter toleransi sejak dini. Yang keempat, pembelajaran yang bermuatan spiritualitas dan kebangsaan seringkali tidak menyatu, padahal keduanya bisa saling memperkuat. Yang kelima, belum ada indikator khusus untuk penilaian keberhasilan penanaman nilai religius dan moderat pada anak usia dini. Identifikasi tadi, saya merumuskan 5 fokus pertanyaan. Yang pertama, bagaimana implementasi nilai ketuhanan dalam kegiatan pembelajaran di Kober Cerdas Ceria? Yang kedua, bagaimana guru menanamkan nilai keagamaan Islam dengan prinsip moderasi beragama? Yang ketiga, kegiatan apa saja yang digunakan untuk guru membentuk sikap toleransi pada anak? Yang keempat, bagaimana guru menyampaikan nilai-nilai universal meskipun peserta didik satu agama? Yang kelima, apa saja indikator yang digunakan untuk melihat keberhasilan nilai ketuhanan dan moderasi? Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kegiatan nyata yang membentuk penanaman nilai ketuhanan. Yang kedua, strategi guru dalam menyampaikan nilai-nilai keislaman yang moderat. Yang ketiga, menunjukkan bagaimana sikap toleransi diajarkan meskipun tidak ada keberagaman agama langsung. Yang keempat, menganalisis metode guru dalam menyampaikan nilai kebaikan universal seperti menghormati, berbagi, dan menyayangi. Dan yang terakhir, menyusun indikator keberhasilan berdasarkan perubahan perilaku anak yang menunjukkan nilai-nilai tersebut. Deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif, deskriptif dengan studi kasus di Kober Cerdas Ceria Bandung. Observasi ini dilakukan pada 20 Mei 2025 terhadap 19 anak usia dini 4-5 tahun dan 1 orang guru. Data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara, seni struktur dengan guru, serta dokumentasi kegiatan berupa foto, catatan aktivitas. Instrumen yang digunakan mengacu pada indikator observasi kegiatan religius, keteladanan guru, nilai toleransi, simbol kebangsaan, dan respon anak. Data kemudian dianalisis melalui tahap reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil observasi yang ditemukan bahwa nilai ketuhanan diimplementasikan secara konsisten dan rutinitas ke kelas. Misalnya, anak-anak diajak berdoa setiap pagi dan sore. Yang kedua, ada kegiatan ini tidak hanya sebagai rutinitas, tapi juga sebagai bagian dari pembentuk karakter dan spiritual. Guru juga memberikan keteladanan, misalnya memberi salam, menyebut nama Allah, dan menanamkan rasa syukur. Selain itu, setiap Senin diadakan upacara bendera sederhana dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu syukur, dan lagu-lagu nasional. Nah, anak juga menempelkan gambar presiden, menggambarkan pulau-pulau di Indonesia, menyusun kata Indonesia dari batu kerikil. Nah, semua kegiatan ini tidak hanya memperkenalkan simbol negara, tetapi juga menjadi bentuk integrasi nilai ketuhanan dan nasionalisme. Nah, uniknya lagi, meskipun semua siswa beragama Islam, guru tetap mengangkat tema toleransi melalui cerita dan pembiasaan.
Contohnya, saat salah satu anak menyebutkan pergi ke gereja, guru menanggapi dengan bijak dan menjelaskan bahwa semua agama mengajarkan kebaikan. Dari penelitian ini, saya menyimpulkan bahwa Kober Cerdas Ceria telah berhasil mengimplementasikan nilai sila ketuhanan dengan pendekatan yang konkret dan menyatu dengan kegiatan harian anak. Pembiasaan doa, lagu-lagu cerita, kegiatan nasionalisme disatukan dalam suasana belajar yang menyenangkan. Nah, nilai toleransi juga mulai tumbuh meskipun anak-anak berada di lingkungan menunjukkan respon positif seperti hafalan doa, saling menolong, tidak mengejek teman, serta ikut upacara dengan tertib. Guru menjadi figur sentral dalam keberhasilan ini karena konsisten dengan keteladanan dan menggunakan pendekatan yang sesuai perkembangan anak usia dini. Berdasarkan hasil riset ini, saya memberikan beberapa saran. Yang pertama, penting bagi guru PAUD untuk terus mengembangkan kompetensi dalam pembelajaran berbasis nilai Pancasila dan moderasi beragama. Yang kedua, sekolah perlu memperkaya konten keberagaman, misalnya melalui media cerita, lintas budaya, atau lagu toleransi. Yang ketiga, kolaborasi dengan orang tua sangat penting. Orang tua juga perlu dilibatkan agar nilai ketuhanan dan toleransi juga ditanamkan di rumah. Dan yang keempat, sekolah bisa mengembangkan media tematik seperti poster, lagu, dan proyek kreatif anak yang memandu nilai-nilai religius dan kebangsaan. Dengan begitu, nilai-nilai Pancasila, terutama nilai pertama, bisa benar-benar hidup dalam diri anak sejak usia dini. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.